Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Tasya Nurrahmah dengan NIM 66622504149. Di video ini, saya akan menjelaskan isi buku The Wretched of the Earth karya Frantz Fanon. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan isi buku The Wretched of the Earth, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa sih Frantz Fanon itu. Frantz Fanon ini tuh merupakan tokoh terkenal dengan pandangannya mengenai anti-kolonial. Nah, pandangannya ini tuh terbentuk karena pengalaman hidupnya di Martinique yang ketika saat itu wilayahnya berada di bawah kolonialisme Prancis. Selain itu, profesi Fanon sebagai psikiater di Rumah Sakit Aljazair itu sering dihadapkan oleh berbagai pasiennya yang mengalami gangguan tekanan mental akibat kolonialisme. Dari sinilah Fanon itu akhirnya menyadari bahwasanya adanya kolonialisme ini tuh nggak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, tapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis. Maka dari itu, Fanon itu mengkritik yang namanya kolonialisme sampai menerbitkan karyanya yang berjudul The Wretched of the Earth. Nah, isi buku The Wretched of the Earth ini tuh merupakan pandangan Fanon mengenai kolonialisme. Fanon itu memandang bahwa kolonialisme itu terbagi menjadi dua, yaitu zona kolonialis dan zona terjajah. Zona kolonialis ini tuh merupakan kaum kolonialisme yang menganggap dirinya sebagai superior. Sedangkan kaum terjajah ini tuh dianggap sebagai kaum inferior gitu. Artinya kedudukan mereka itu terpinggirkan di kehidupan sosial merekanya sendiri. Kaum kolonialis ini tuh memaksa pengadopsian budaya yang mereka miliki untuk diadopsi atau untuk ditanamkan di kehidupan masyarakat terjajah. Akibatnya, masyarakat terjajah ini tuh kehilangan identitas asli mereka karena dominasi kolonial. Tingkat kekerasan akibat kolonialisme ini tuh berdampak terhadap kehidupan psikologis. Nah, masyarakat terjajah ini tuh mengalami kecemasan, skizofrenia, ketakutan berlebihan, bahkan sampai mengalami traumatis mendalam akibat adanya kolonialisme. Lebih dari itu, Fanon juga menjelaskan bahwa kolonialisme ini tuh nggak hanya berdampak terhadap kaum terjajah aja, tapi juga berdampak terhadap kaum kolonialis, di mana pasukan kolonial ini tuh mengalami depresi berat, kecemasan, dan ketergantungan alkohol karena rasa bersalah mereka terhadap tindakannya yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan terhadap kaum terjajah. Adanya kolonialisme ini tuh membuat kaum terjajah kehilangan hak-hak yang mereka miliki. Situasi seperti inilah yang membuat masyarakat terjajah itu melakukan serangan balik untuk mendapatkan hak-hak yang mereka miliki. Hal ini tuh dilakukan sebagai bentuk meluapkan rasa amarah dan rasa sakit hati mereka akibat dominasi kolonial. Fanon juga memandang bahwa masyarakat terjajah akan menjadi lebih kuat ketika mereka membangun solidaritas dalam menghadapi dominasi kolonial. Kekerasan balik di sini tuh disebut dekolonisasi. Artinya, yang Fanon maksud itu dekolonisasi merupakan cara untuk bebas dari pengaruh kolonial. Dalam buku The Wretched of the Earth itu ada judul bab yang judulnya The Pitfalls of National Consciousness, di mana Fanon itu mengkritik kaum borjuis. Kaum borjuis ini tuh cenderung menggantikan posisi kolonial pasca kolonial gitu, yaitu sekumpulan kaum elit yang mengambil alih posisi ekonomi dan kontrol politik yang sebelumnya dipegang oleh kolonial. Tujuan dari kaum borjuis sendiri ini tuh untuk dipergunakan sebagai kepentingan pribadi dan kelompok elit mereka, bukan sebagai tujuan visi revolusioner. Pandangan Fanon terhadap kolonialisme yang tertuang dalam buku The Wretched of the Earth ini relevan dengan dinamika permasalahan yang ada di Bali. Di sini saya mengambil studi kasus yang ada di wilayah Ubud, Bali, di mana seorang WNA asal Jerman menjadi tersangka atas dugaan mengalihfungsikan 1,8 hektar lahan pertanian untuk pembangunan villa, spa, dan peternakan. Lahan yang dialihfungsikan ini tuh diketahui
berstatus sebagai lahan sawah dilindungi dan zona pangan. Secara hukum, WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah secara langsung di Indonesia. Namun, dalam praktik nominal agreements, ketika tanah didaftarkan atas nama WNI tetapi dikendalikan secara ekonomis oleh WNA, menjadi salah satu pola penguasaan lahan oleh pihak asing. Nah, penggunaan praktik nominal agreements ini tuh menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh investor asing atau WNA yang mengalihfungsikan lahan ini tuh untuk menguasai lahan yang bernilai tinggi. Secara ekonomi, adanya pengalihfungsian lahan ini tuh berdampak terhadap kondisi masyarakat yang ada di Bali gitu. Petani tradisional di Bali berisiko menganggur karena lahan mereka dialihfungsikan untuk pembangunan. Selain itu, eksploitasi ruang hijau secara berlebihan juga berdampak terhadap kondisi ekologis di Bali. Kondisi ini tuh dapat menyebabkan bencana alam. Jadi, kesimpulannya, dalam buku The Record of the Earth ini, Fanon itu memandang bahwa kolonialisme ini tuh nggak hanya berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, tapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis. Selain itu, kolonialisme ini menciptakan dua dunia yang berbeda gitu, antara zona kolonialis dan zona terjajah. Zona kolonialis ini tuh menganggap yang mereka miliki jauh lebih baik daripada kaum terjajah, sehingga kedudukan kaum terjajah ini tuh terpinggirkan. Akibatnya mereka kehilangan arah masa depan, kemudian kehilangan identitas asli mereka akibat dominasi kolonialisme. Dinamika permasalahan yang ada di Bali saat ini itu relevan dengan buku The Record of the Earth karya Frans Fanon, di mana terdapat pembagian perbedaan wilayah gitu antara kaum penguasa dengan kaum yang dikuasai. Nah, dalam konteks ini, kolonialisme yang terjadi di Bali ini tuh bertransformasi menjadi neokolonialisme, tercermin dalam pengalihfungsian lahan pertanian yang dilakukan oleh warga negara asing untuk pembangunan villa, spa, kemudian untuk pembangunan-pembangunan lainnya. WNA di sini tuh tercermin gitu kedudukannya sebagai kaum borjuis, di mana mereka mengalihfungsikan lahan pertanian yang seharusnya itu menjadi zona pangan, tapi malah dialihfungsikan untuk pembangunan. WNA yang diposisikan sebagai kaum borjuis ini tuh merupakan kaum elit gitu yang mengalihfungsikan lahan pertanian yang seharusnya menjadi zona pangan. WNA ini tuh tidak memperhatikan kondisi sosial dan kondisi ekologis yang ada di Bali gitu. Mereka hanya mementingkan secara ekonomi aja, tapi nggak melihat dampaknya lebih lanjut. Dengan demikian, buku The Record of the Earth ini tuh sangat relevan dengan dinamika permasalahan yang ada di Bali saat ini. Itu dia video yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan di sini tuh sudah berdasarkan sumber yang saya baca ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.